A few moments later. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fafika Hikmatul Maula dengan nomor NIM 23208013. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab reproduksi pada tumbuhan sebagai UAS dari mata kuliah IPA kelas 9 dengan dosen pengampu Ibu Yuli. Subbabnya yaitu uh, tumbuhan dengan angiospermae dan gymnospermae. Angiospermae yaitu tumbuhan berbiji tertutup dan gymnospermae yaitu tumbuhan berbiji terbuka. Reproduksi tumbuhan angiospermae. Angiospermae yaitu tumbuhan berbiji tertutup, memiliki bakal biji yang berada di dalam bakal buah atau ovarium. Selanjutnya yaitu reproduksi vegetatif pada tumbuhan angiospermae. Reproduksi vegetatif atau aseksual pada reproduksi tanpa melibatkan fertilisasi atau pembuahan, hanya melibatkan satu induk dan menghasilkan keturunan secara genetik dengan induknya. Cara reproduksinya dengan menggunakan bagian pada tubuhnya. Selanjutnya yaitu reproduksi vegetatif alami. Tumbuhan yang dapat bereproduksi dengan bagian tanpa bantuan manusia atau aseksual alami. Yaitu yang pertama dengan cara rizoma. Beberapa tumbuhan bereproduksi dengan tunas pada batang yang berada dalam tanah. Batang berada di dalam tanah disebut dengan rizoma. Pada batang terdapat ruas dan buku. Pada buku inilah tempat tumbuhnya tunas yang akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang bereproduksi dengan rizoma yaitu jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak serta temu ireng. Selanjutnya yaitu stolon. Stolon merupakan batang yang menjalar ke atas tanah atau disebut dengan geragi. Tunas dapat tumbuh pada buku pada stolon. Saat tunas berpisah dari tanaman induk, tunas sudah dapat menjadi individu baru. Contoh tumbuhan yang bereproduksi dengan stolon adalah tumbuhan rumput, stroberi, daun pegaga atau Centella asiatica. Selanjutnya yaitu umbi lapis. Umbi lapis atau bulbus merupakan modifikasi batang dan daun. Dinamakan umbi lapis sendiri karena memperlihatkan susunan yang berlapis-lapis yang terdiri atas daun-daun yang menebal, lunak dan berdaging, serta batang yang berada di bawah umbi lapis disebut dengan cakram. Terdapat kuncup samping dan tumbuh menjadi bagian kecil-kecil berkelompok di sekitar induk yang dinamakan dengan siung. Contoh dari umbi lapis sendiri yaitu bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung. Selanjutnya yaitu kuncup adventif daun. Pada bagian tepi daun terdapat sel yang terus membelah atau sel meristem yang dapat membentuk kuncup. Merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang dan daun. Kuncup yang berada di tepi daun disebut dengan kuncup adventif. Daun atau tunas liar pada tepi daun. Contoh tumbuhan yang bereproduksi dengan kuncup adventif adalah cocor bebek. Selanjutnya yaitu umbi batang. Umbi batang merupakan bagian yang tumbuh dalam tanah dan mengandung cadangan makanan khususnya amilum dan pati. Umbi batang mempunyai tunas yang dapat berkembang menjadi tumbuhan baru. Contoh dari umbi batang sendiri yaitu kentang dan ubi jalar. Selanjutnya adalah reproduksi aseksual buatan. Cara reproduksi tumbuhan menggunakan bagian tubuhnya dengan bantuan manusia. Yang pertama yaitu dengan cara mencangkok. Cangkok sendiri dapat dilakukan dengan mengupas kulit suatu tangkai tanaman berkayu dengan sabut kelapa atau plastik sehingga tumbuh akar dan dapat dipotong serta ditanam di tanah. Tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat seperti induk dan cepat berubah, namun peranakannya kurang kuat. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti pohon mangga, rambutan, dan kelengkeng. Selanjutnya yaitu merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga bagian yang tertanam tumbuh akar, kemudian dapat dipisahkan dari induk. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang panjang dan lentur, misalnya pada bunga amalandia.
Menyambung atau eten. Cara reproduksi menyambung atau eten dapat dengan memotong suatu batang tanaman, lalu disambung batang tanaman lain yang sejenis dan berbeda sifat. Pada suatu pohon eten dapat menghasilkan 2 atau lebih bunga dengan sifat yang berbeda. Misalnya, tanaman terong hijau disambungkan dengan tanaman terong ungu, sehingga satu tanaman tersebut menghasilkan tanaman terong hijau dan ungu. Menempel atau okulasi. Cara reproduksi menempel atau okulasi dapat dilakukan dengan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman yang lain yang sejenis. Teknik ini sering digunakan untuk mendapatkan tanaman yang unggul dari 2 jenis atau lebih pada tanaman sejenis. Yang terakhir adalah stek. Stek merupakan cara reproduksi vegetatif dengan memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghadirkan individu baru. Contoh tumbuhan yang dapat ditanam dengan cara stek adalah ketela pohon dan pohon mawar melalui stek batang, cocor bebek melalui stek daun, tanaman sukun melalui stek akar, tebu dan rumput gajah serta seruni. Selanjutnya itu reproduksi generatif seksual pada tumbuhan Angiospermae. Reproduksi seksual pada tumbuhan Angiospermae menggunakan sel kelamin yaitu sel sperma dan sel telur pada proses fertilisasi untuk menghasilkan biji. Biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Reproduksi generatif pada tumbuhan Angiospermae dibedakan dari 3. Yang pertama yaitu penyerbukan atau polinasi, yang kedua yaitu pembuahan atau fertilisasi, yang ketiga yaitu perkecambahan dan penyebaran biji. Penyerbukan atau polinasi yaitu proses menempelnya serbuk sari ke kepala butik berdasarkan asal serbuk sari tersebut. Penyerbukan dapat dibagi menjadi 4 yaitu autogami atau penyerbukan sendiri, geitogami atau penyerbukan tetangga, alogami yaitu penyerbukan silang dan hibridogami atau penyerbukan basta. Ini adalah foto atau gambaran dari penyerbukan. Dari penyerbukan sendiri yaitu terjadi jika serbuk sari dan putik berasal dari satu bunga, contohnya pada tanaman padi dan jagung. Padi dan kedelai. Geitogami atau penyerbukan tetangga terjadi jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga lain pada satu tumbuhan yang sama, contohnya pada tanaman jagung. Yang ketiga yaitu alogami yaitu penyerbukan silang. Terjadi jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga lain yang terdapat dari tumbuhan lain yang sejenis, contohnya pepaya dan salak, serta penyerbukan bastar yaitu berbeda jenis bunga terjadi jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang berbeda dan juga beda jenisnya. Selanjutnya itu macam-macam perantara yang dapat membantu proses penyerbukan. Yang pertama yaitu melalui perantara angin atau anemogami. Ciri-ciri tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin yaitu yang pertama bunga berukuran kecil, jumlah bunga banyak dan ringan, tidak menghasilkan nektar atau bau. Contoh tanamannya yaitu jagung dan padi. Selanjutnya yaitu serangga atau entogami. Ciri-ciri tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh serangga yaitu bunga berwarna menarik dan cerah untuk menarikkan perhatian serangga, menghasilkan nektar atau madu. Umumnya serbuk sari yang dihasilkan lengket sehingga mudah lengket pada kaki serangga dan ikut dipindahkan ke putik. Burung atau ornitogami yaitu ciri-cirinya tanaman yang menyerbukannya dibantu oleh burung, memiliki ukuran bunga yang besar untuk menahan berat burung. Bunga berwarna cerah dan tidak berbau, menghasilkan nektar dengan jumlah yang cukup banyak, mahkota berbentuk trompet. Contoh pada bunga asoka atau seraka asoka, bunga cangkring atau dadap atau Erythrina variegata. Selanjutnya yaitu kelelawar atau kriptogami. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar yaitu pertama menghasilkan nektar, kedua memiliki warna yang menarik dan menghasilkan bau, ketiga yaitu mekar pada saat malam hari. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar yaitu bunga tanaman kaktus.
Macam-macam perantara yang dapat membantu proses penyerbukan, yaitu yang selanjutnya yaitu manusia atau antropogami. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia biasanya bunganya berumah dua, artinya dalam pohon hanya terdapat bunga jantan atau betina saja. Ataupun tanaman yang serbusannya sulit untuk bertemu dengan putik sehingga sulit untuk melakukan penyerbukannya sendiri. Contoh tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia adalah vanili dan bunga anggrek. Selanjutnya yaitu pembuahan atau fertilisasi. Setelah serbuk sari menempel pada kepala putih atau stigma, ini sesuai atau berasal dari tumbuhan sejenis. Ini ya. Serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari sendiri tumbuh bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik ini, tangkai putik sel dalam bulu dan sari akan membelah menjadi dua, yaitu inti vegetatif dan inti generatif. Inti vegetatif dalam serbuk sari berperan menjadi penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari ke bakal biji. Inti sel generatif akan berkembang menjadi dua, yaitu inti sel sperma. Satu inti sel sperma akan membuahi sel telur atau ovum, membentuk zigot atau calon individu baru, dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder, membentuk endosperma atau cadangan makanan. Pada proses ini terjadi dua kali pembuahan sehingga disebut dengan pembuahan ganda. Selanjutnya itu perkecambahan biji. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah akan berkembang menjadi buah. Biji terletak di dalam buah akan berkembang menjadi buah yang akan berkecambah sehingga tumbuh menjadi individu baru di lingkungan yang sesuai. Struktur biji. Embrio dikelilingi kotiledon dan endosperma yang merupakan penyedia makanan. Embrio dan endosperma terbungkus oleh selaput biji. Struktur biji dibedakan menjadi dua, yaitu pertama dikotil dan monokotil. Dikotil yaitu embrio melekat pada kotiledon, di bawah pelekatannya terdapat sumbu embrionik yang disebut dengan hipokotil. Di bawah hipokotil terdapat radikula yang merupakan bagian akar. Di atas kotiledon terdapat epikotil yang ujungnya terdapat plumula yang merupakan bakal daun. Sebelum biji berkecambah, kotiledon biji berdaging tebal. Ini ya contohnya. Selanjutnya yaitu monokotil. Terdapat kotiledon khusus yang disebut dengan scutellum yang menyerap zat-zat makanan dari endosperma melalui perkecambahan. Embrio biji monokotil dibungkus oleh lapisan kolioriza dan koleoptil. Kolioriza melindungi akar sedangkan koleoptil melindungi tunas embrioni. Ini juga fotonya. Selanjutnya yaitu penyebaran biji. Penyebaran biji melalui penyebaran biji dengan anemokori, yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan angin. Ciri-ciri tumbuhan yang dibantu dengan angin yaitu berbiji kecil, ringan, dan bersayap untuk memudahkan terbawa angin. Contohnya yaitu bunga dandelion. Selanjutnya yaitu hidrokori, proses penyebaran biji dengan bantuan air. Contohnya yaitu hidup di daerah perairan. Buah kelapa dapat mengapung dan mengikuti arus air karena sabut pada buah kelapa memiliki banyak rongga udara. Selanjutnya yaitu zookori, proses penyebaran biji dengan bantuan hewan. Terdapat empat ciri, yaitu pertama adalah entomogami, yaitu penyebaran dengan bantuan serangga, contohnya wijen dan tembakau. Yang kedua adalah chiropterogami, yaitu penyebaran biji dengan bantuan kelelawar, contohnya pada jambu biji dan pepaya. Ornitogami, yaitu penyebaran biji dengan perantara burung, contohnya beringin dan benalu. Mamukori, yaitu penyebaran biji dengan bantuan manusia, contohnya hewan luwak yang membantu penyebaran biji kopi. Selanjutnya itu antropokori, yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan manusia, baik sengaja maupun tidak sengaja. Contohnya
sengaja yaitu petani menanam padi, jagung, dan sebagainya. Contoh yang tidak sengaja yaitu biji rumput melekat pada pakaian sehingga tidak sengaja. Selanjutnya adalah perkecambahan biji. Biji yang masih tumbuh merupakan biji yang berada pada keadaan dormasi, yaitu peristiwa di mana biji mengalami masa istirahat. Perkecambahan biji bergantung pada proses imbisi, yaitu penyerapan air oleh biji sehingga biji mengembang, memecah kulit biji, dan memacu perubahan metabolik pada embrio yang menyebabkan biji tersebut tumbuh. Organ pertama yang muncul dari biji yang berkecambah adalah radikula atau bakal akar. Perkecambahan biji selanjutnya yaitu pada tanaman dikotil terdapat dua jenis perkecambahan yaitu epigel dan hipogeal. Epigel merupakan perkecambahan biji yang mendorong epiledon dan epikotil ke atas permukaan tanah. Contohnya pada tanaman buncis. Sedangkan untuk hipogeal sendiri adalah perkecambahan biji dengan ciri epikotil. Biji tumbuh memanjang kemudian menembus permukaan tanah. Namun hipokotil dan kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Contohnya pada kacang pocong. Pada tumbuhan monokotil, klorofil yang merupakan pelindung tunas menembus kulit biji dan mendesak ke permukaan tanah. Ujung tunasnya tumbuh ke atas. Selanjutnya itu sifat keturunan reproduksi seksual. Proses seksual dihasilkan dari penaburan inti sel, kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau sel telur. Sifat keturunan diproses dari sifat kedua induk sehingga mengakibatkan sifat keturunan yang dihasilkan bervariasi. Selanjutnya yaitu siklus hidup tumbuhan angiospermae. Selama hidupnya, tumbuhan angiospermae melalui dua tahapan generasi, yaitu yang pertama generasi gametofit dan generasi sporofit. Generasi gametofit adalah generasi penghasil sel kelamin atau gamet, yaitu sel telur dan sel sperma, yang kemudian bersatu membentuk zigot. Generasi sporofit sendiri adalah generasi penghasil spora pada tumbuhan angiospermae. Spora tidak terlihat dengan jelas karena akan berkembang menjadi serbuk sari. Ini adalah daur hidup atau daur hidup tumbuhan angiospermae. Yaitu yang selanjutnya adalah reproduksi tumbuhan gymnospermae. Tumbuhan berbiji terletak biji tidak terlindungi oleh bakal buah, melainkan menempel pada bakal buah. Reproduksi seksual tumbuhan gymnospermae. Tumbuhan gymnospermae sendiri tidak memiliki buah seperti tumbuhan angiospermae, tetapi memiliki alat reproduksi seksual yang disebut dengan stubulus atau runjang. Pada tumbuhan melinjo dan pinus terdapat dua stubulus dalam satu pohon, yaitu stubulus betina dan stubulus jantan. Pada tumbuhan pakis haji, stubulus jantan dan betina berpisah atau tidak berada dalam satu pohon. Pada stubulus jantan terdapat spora atau ruang-ruang spora yang akan menghasilkan mikrospora dan berkembang membentuk serbuk sari. Pada stubulus betina terdapat banyak megasporofil yang masing-masing mengandung dua bakal biji. Tiap bakal biji mengandung megasporangium yang akan menghasilkan megaspora membentuk sel telur. Penyerbukan pada tumbuhan gymnospermae terjadi apabila serbuk sari menempel pada liang bakal biji. Reproduksi aseksual tumbuhan gymnospermae. Beberapa jenis tumbuhan gymnospermae dapat melakukan reproduksi melalui aseksual, misalnya tumbuhan pakis haji dan pinus. Tumbuhan pakis haji dapat bereproduksi secara aseksual menggunakan tunas yang disebut dengan bubil. Tumbuhan pinus dapat berkembang biak menggunakan tunas ekor. Ini adalah siklus hidup tumbuhan gymnospermae, yaitu siklus hidupnya meliputi dua tahapan, yaitu fase sporofit dan gametofit. Selain secara seksual, melalui meganesis, tumbuhan paku juga bereproduksi secara aseksual menggunakan rizoma. Rizoma dapat tumbuh ke segala arah dan berbentuk koloni tumbuhan paku yang baru. Selanjutnya adalah reproduksi tumbuhan lumut. Secara seksual, penggiliran keturunan atau metagenesis pada tumbuhan lumut dimulai ketika pembentukan gametofit jantan atau antheridium menghasilkan sperma dan gametofit
betina atau archegonium. Menghasilkan sel telur atau ovum, sperma berenang menuju archegonium dan membuahi ovum, sehingga membentuk zigot yang tumbuh dan berkembang menjadi sporofit dewasa yang memiliki sporangium terbuka. Spora akan menyebar dan berkecambah membentuk protanema, sehingga kemudian membentuk tumbuhan lumut. Selanjutnya yaitu reproduksi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut mengalami reproduksi aseksual melalui kuncup atau gamae dan melakukan gregmentasi yang terjadi ketika tumbuhan lumut melepaskan sebagian tumbuhan untuk menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya yaitu teknologi reproduksi tumbuhan. Yang pertama yaitu dengan hidroponik. Cara penanaman tumbuhan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Tanaman darat khususnya seperti paprika, tomat, timun, terong, dan selada dapat ditumbuhkan secara langsung dalam wadah berisi nutrisi baru dengan ditambahkan medium yang tak larut dalam air, misalnya kerikil, arang, sekam, spons, serbuk kayu, dan sebagainya. Yang kedua yaitu vertikultural, adalah teknik budidaya tumbuhan dengan cara membuat ilustrasi secara bertingkat atau vertikal dengan tujuan meningkatkan jumlah tanaman. Yang terakhir adalah kultur jaringan, yaitu metode memperbanyak tumbuhan dengan cara mengambil satu bagian tanaman seperti sel atau kelompok jaringan atau organ, kemudian ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuhan atau hormon. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.